Hai Sobat Heset, perkenalkan nama saya Boris Manurung. Saya seorang suami dan bapak dari 1 istri dan 5 orang anak. Saya bekerja sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di daerah Tangerang, Serpong. Dan saya juga melayani sebagai hamba Tuhan di gereja GBI yang ada di BSD. Dan ini istri saya. Hai Sobat Heset, nama saya Ita, lengkapnya Melita Kiting. Saya istrinya Pak Boris Manurung. Umur ya 50-an lah. Ya, 50, sama lah kita ya. Anak juga sama 5. Anak juga sama 5. Dan kegiatan saya ibu rumah tangga, dan kami melayani bersama-sama baik buat pernikahan, parenting, dan juga di gereja GBI di BSD. Ya lanjut, kalau pendidikan saya dulu ada SD, SMP, SMA gitu ya. Pastinya. Saya kuliah S1 saya kebetulan diberkati Tuhan dengan beasiswa, S2 juga begitu, keluar negeri. S1 di bidang teknik kontrol, itu bagian teknik elektro sih. S2-nya di Australia, bidang yang sama. Tapi karena saya sudah banyak pelayanan, kemudian akhirnya saya ngambil doktornya agak nyebrang nih ke dokter teologi gitu. Jadi itu pendidikan yang saya selama ini ambil gitu ya. Kalau pelayanan sih, pelayanan saya sudah melayani sejak kuliah. Ya Tuhan tangkap saya bertobat lahir baru ketika masih kuliah di tingkat S1 gitu ya. Di tahun kedua ketiga saya dijamah Tuhan, kemudian saya mulai melayani dulu di luar negeri sebagai singer di worship team gitu ya. Kemudian kembali ke Indonesia, saya aktif, mulai jadi masuk tim worship lah, jadi worship leader. Setelah berapa lama kemudian Tuhan percayakan saya menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta. Kemudian saya menjadi worship pastor for a while, kemudian menjadi youth pastor. Dan sekarang kami bersama istri melayani kalau di gereja, mengembalakan jadi pastoral team di GBI WTC English Service. Tapi kami juga ada pelayanan bersama-sama istri saya, yaitu di pelayanan 2-equal-1 Ministry. Kita buka kelas-kelas parenting, kelas-kelas marriage gitu ya, dan juga pelayanan-pelayanan lain lah. Ada grup-grup kita yang diperlukan sini dan sana gitu. Tapi lebih ngerasa sih pelayanan kami berdua adalah pelayanan di anak-anak ya. Di anak-anak kami yang 5 itu, bagaimana berdoa buat mereka, menjadi contoh dan teladan, dan terus memberitakan kebenaran bagi mereka. Gitu kali ya. Kalau Mama gimana pendidikan dan pelayanan nih? Kalau saya pendidikan ya sama SD, SMP, SMA, dan juga melanjutkan ya sama saya juga diberkati dengan beasiswa. Waktu itu saya kuliah di Amerika, S1 sebagai IT ya, di computer science, saya di computer science. Nah, terus saya kerja, ya kita ketemu nanti ceritanya. Tapi terus saya menikah, jadi saya kemudian mengambil pelayanan full time sebagai seorang ibu rumah tangga. Kalau pelayanan lain-lainnya dulu sebelum menikah saya sempat juga karena saya juga lahir baru waktu masih kuliah, sempat melayani sebagai guru sekolah minggu, melayani sebagai ketua Kersel, juga sebagai worship leader. Komsel, ya. Dan itu sih pelayanannya, tapi ya begitu menikah, saya lebih banyak kami melayani bersama-sama. Saya mengikut suami dan melayani bersama-sama, khususnya dalam pernikahan dan parenting dan pastoral. Itu sih ya kayaknya kalau dari Mama. Ya, kapan kita ketemu ya? Saya bagian saya dulu deh. Nanti mungkin dikoreksi kalau salah sama dia gitu. Tapi kita sama-sama satu kantor, satu direktorat, tapi memang beda bidang gitu. Jadi dia orang satu lantai. Lantainya besar gitu ya. Jadi dia itu agak di ujung sana, di tengah gitu. Saya di pinggir sini, saya suka ngelirik dia. Pertama kali sih waktu itu saya lagi ngobrol sama temen kantor. Lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dia nyamperin gitu, nanya sesuatu nih sama temen ini. Saya lihat, aduh, sopo ini ya, kok agak cantik gitu ya. Agak cantik. Agak cantik, tapi makin saya lihat 2 detik kemudian kok cantik sekali ya. Gitu. Terus ketemu di situ belum sapa-sapaan.
Tapi suatu saat kita waktu itu kalau nelpon keluar gitu boleh pakai, waktu itu belum ada handphone kan. Zaman itu belum ada, pager aja belum ada, mulai ada waktu itu. Tapi saya mesti ke ruangan sekretaris direktur. Jadi kita bisa dial keluar gitu. Nah, saya mau ke sana tuh, mau telepon keluar gitu. Dia ada di situ. Ikutan telepon. Terus saya lupa apa saya sengaja memang mau telepon apa karena memang dari situ saya lupa. Tapi waktu itu saya lihat dia terus, mau telepon ya, saya bilang. Terus dia bilang iya. Terus dia bilang, nanti aja gitu, kira-kira gitu ya. Terus saya lihat di tangannya ada cincin gitu. Terus saya tanya dong, maksudnya sahabat headset gitu ya, sobat headset, maksudnya gini, kalau saya nanti misalnya mau tertarik kan udah tahu pasti dia udah nikah apa belum gitu. Terus dia bilang, udah ada yang didoakan. Saya nanya gitu, udah didoakan? Iya, lagi ada doakan. Ya udah, kenalan lah di situ. Terus kita ada persekutuan kantor kan, kemudian saya diajak gitu. Nah, ketemulah sama dia lebih sering di persekutuan kantor. Ternyata cocok kita teman-teman persekutuan kantor sama-sama. Waktu itu saya udah lahir baru, dia juga udah lahir baru sebenarnya. Yeah. Jadi kita itu, tapi dia memang sudah punya pacar. Cuma waktu itu memang dia bergumul mengenai pacarnya. Rupanya kita sih taunya setelah dia putus sama pacarnya, orang tua kita juga mami kurang setuju rupanya gitu. Dan dia juga memang sebenarnya udah nggak nyaman gitu. Kayaknya bukan tuntunan Tuhan gitu. Jadi berjalan kayaknya suka gitu ya. Saya mulai suka gitu. Tapi karena kita sama-sama lahir baru, kita nggak mau coba-coba, nggak mau sudah pacaran. Dan dia juga udah punya pacar dong. Saya sih nggak mau dikesan sebagai tukang curi pacar orang gitu ya. Jadi saya bilang sama dia, kayaknya kita, padahal kita baru nggak sampai sebulan 2 bulan ya kenal gitu ya. Iya, baru aja gitu, tapi udah nyaman, udah cocok gitu, sama-sama lahir baru, senang takut akan Tuhan gitu, pengen melayani. Jadi, dan mungkin dia lihat saya juga ganteng kali ya. Oh iya. Jadi waktu itu saya bilang sama dia, aku kayaknya ada perasaan ini sama kamu gitu. Dia juga, iya sih katanya, tapi kan kayaknya nggak benar ya, kamu udah punya pacar gitu. Aku juga kalau mau pacaran nggak mau pacaran-pacaran aja, maunya memang mencari calon istri gitu. Karena saya udah lahir baru lah gitu, sungguh-sungguh gitu. Oh dia juga begitu, terus kita akhirnya sepakat gini, kita nggak usah ketemuan dulu deh. Maksudnya nggak usah nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol, karena takutnya nanti semakin dekat kamu kan udah punya pacar gitu. Kita doa aja yuk, kita doa. Kalau nggak salah, Papa ngajak puasa ya waktu itu ya. Yuk kita puasa. Iya, padahal dia belum pernah puasa tuh. Dia bakal, Maya? Dia suka sakit mah. Jadi kalau dia telat makan bisa sakit gitu. Tapi dia ngajak puasa. Wah, ya udah kita coba puasa kan. Karena kita orang-orang yang baru lahir baru gitu ya. Aku baru 2 tahun kali, 3 tahun gitu ya. Dia juga baru juga gitu. Sama-sama waktu kuliah kita lahir baru. Jadi puasalah. Kalau nggak salah hari ketiga yang kita tanya sama Tuhan itu jamaah ya, gitu ya, Tuhan bahas. Entah kenapa tiba-tiba mereka punya masalah dengan pasangan, kemudian mereka akhirnya berpisah lah gitu ya. Jadi kalau orang-orang bilang, wah si Boris nih nyuri pacar orang lain, kayaknya gitu sih, tapi enggak sih. Jadi kita berpasangan setelah mereka akhirnya pisah. Nah itu kita akhirnya mulai pacaran. Berapa bulan kemudian ya, itu kan Desember ya, Desember tahun 97. Terus pas kerusuhan Mei 98 itu diizinkan sama bapak saya, ya kalian kalau mau nikah deh gitu. Jadi bulan Agustus kita menikah ya. Iya. Itu terus ya punya anak, ketika hamil anak pertama itu pergumulan Tuhan bicara sama istri saya, kita akan punya anak 5 gitu. Jadi sampai sekarang kita tekunin karena memang Tuhan yang kasih gitu ya, suruh gitu, kita jadinya punya anak 5, dan 5 anak itu memang tidak ada yang satu pun yang kita sesali. Tuhan memberkati memang luar biasa gitu. Nah memang pernikahan kami ini unik ya. Saya kan orang Batak, Tulen, pure. Mama sama bapak saya itu Batak gitu ya. Saya lahir di Binjai, besar di Pematang Siantar. SMA memang di SMA 1 Medan gitu. Istri saya, dia campuran, mertua laki-laki saya almarhum Dayak, orang Dayak, mertua perempuan Ambon. Tapi dia lahir besar di Bandung. Jadi dia nggak bisa bahasa Dayak, nggak bisa bahasa Ambon, malah Sunda ya. Naon gitu. Jadi ada perbedaan. Dia lembut sekali memang orangnya. Sementara saya kan dari dulu, saya ini banyak berubah nih. Dulu gaya bicara, gaya jalan gitu ya, gaya-gaya orang yang selengean gitu, yang kayak sok gitu, padahal bukan sok gitu, tinggi suara, jadi banyak berubah lah. Saya ingat tuh waktu itu ya, waktu kita baru nikah, kita
bulan madunya ke Danau Toba tapi mampir dulu Matang Siantar, jadi kita keliling saudara perkenalan gitu ya. Waktu di Siantar dia pernah 1 hari, baru sehari 2 hari datang sana lah gitu. Saya lihat di kamar nangis dia. Kenapa nangis? Dia nangis. Orang-orang sini kasar-kasar. Tahu nggak sahabat Heset ya? Orang sana kan kalau nyuruh makan gitu kayak marah gitu ya. Makan kau, gitu kan. Terus kalau udah nggak nambah, kok nggak nambah kau? Gitu. Jadi kayak misalnya kalau orang mau pacaran gitu, cantik kali kulit kau pacaran kita, gitu. Kayaknya nggak ada romantisnya. Jadi nangis dia, nangis gitu. Terus dia bilang, di sini memang kayak gitu gayanya, gitu. Saya aja kalau sekarang pulang ke Matang Siantar harus switch pemikiran gitu, karena sampai di sana orang udah ngomongnya seperti, tapi itu memang gaya ya. Jadi ada masa-masa kami yang bagaimana dia dibentuk semakin lebih mengerti tipenya saya gitu, dan saya juga banyak dibentuk lebih lembut seperti dia gitu. Jadi memang ada keunikan lah pernikahan lain suku ya, lain latar belakang maksud saya. Kadang-kadang ada yang sukunya udah beda tapi sama-sama besar di Jakarta ya udah oke-oke aja gitu. Tapi itulah mungkin pengalaman dari saya perkenalan sampai akhirnya nikah, kemudian pergumulan-pergumulan kita. Memang tetap aja ada perbedaan-perbedaan pendapat sampai sekarang, tapi itu jauh lebih gampang untuk kita mencari solusinya gitu. Karena memang kita mau berdamai selalu rukun selalu gitu ya. Nggak bilang semuanya manis-manis gitu ya, tapi kami selalu bisa menghindari yang namanya ketegangan, tinggi-tinggi suara udah enggak lah gitu. Bahkan bermusuhan enggak, bahkan apalagi marah-marahan gitu ya. Mungkin Mama tambahin gimana kisah kenal sama aku, ceritakan dong. Ya, kalau saya sama suami kan waktu itu ya tadi ceritanya udah ketemu waktu di kantor gitu ya. Kami kerja di satu divisi yang satu lantai itu. Nah, kalau saya waktu itu dapat hadiah tuh kan, hadiah dari teman. Kata-kata 1 Korintus 13. Tapi bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Nah, saya tuh nggak tahu itu isinya apa. Nah, teman saya yang bisa bahasa Jepang tuh lagi ngobrol sama dia. Jadi saya samperin gitu, terus kalian dikenalin nih sama dia. Ya, memang saya lihat juga menarik juga nih orang gitu. Yang menarik sih satu, dia pakai kalung salib nih, masih dipakai sampai sekarang. Itu yang menarik ya. Nah, waktu itu terus begitu ya Tuhan yang atur ya, nganggapnya Tuhan aja yang atur, bertemu di ruang telepon itu yang bisa nelpon keluar, dia sama-sama bisa keluar. Dia nanya waktu itu saya nggak gitu aware bahwa dia nanya saya pakai cincin itu maksudnya apa. Saya nggak aware karena saya juga sedang mendoakan seseorang kan. Jadi tapi saya ajak aja dia ke persekutuan. Nah, rupanya saya lihat juga dia bisa main gitar. Saya seneng orang kalau suka musik gitu kan. Jadi karena dia bisa main musik, jadi makin tertarik gitu kan. Tapi makin kita jadi sering bareng-bareng. Awalnya sih memang cuman bersahabat karena kita teman-teman di persekutuan tuh lucu-lucu gitu kan ya. Biasalah kalau pergi rame-rame ketawa-ketawa gitu. Tapi mungkin makin lama makin dekat gitu ya. Sedangkan saya juga punya seorang yang lain yang udah kita sama-sama juga saling mendoakan gitu. Memang masih tahap mendoakan. Jadi, nah udah kita berapa lama kenal ya, sebulan 2 bulan yang itulah kita ambil tahap untuk bawa kemana sih kita, memang kita udah umur segini mau bawa kemana hubungan kita gitu. Kalau kata lagu, mau dibawa kemana hubungan kita gitu kan. Jadi kita bukan orang yang main-main lagi gitu. Jadi kita mau ambil langkah, makanya dia bilang katanya yuk kita step back, kita tanya Tuhan lah, yang mana yang Tuhan mau. Jadi kita sama-sama berpuasa, dan itulah saya juga mengambil keputusan, saya juga harus berani mengambil keputusan gitu. Dan memang terjadi sesuatu antara keyakinan saya sama pasangan saya dulu. Beda ya, memang. Beda keyakinan. saya nggak yakin, dia yakin gitu, beda keyakinan. Bukan, beda kepercayaan. Beda kepercayaan. Jadi akhirnya kita mengambil keputusan ya. Dan setelah itu baru kita sama-sama mendoakan. Ya udah kalau kita memang mau lanjut, waktu itu saya bilang saya juga nggak mau main-main. Ya udah kita tetapkan yuk, kita mau beriman tahun depan kita mau menikah gitu. Tahun 97 kita menetapkan tahun 98 kita nikah. Ya udah ayo. Nah waktu itu memang masih ada juga kendala dari pihak keluarganya karena saya bukan orang Batak, saya orang Dayak Ambon. Jadi dari keluarganya masih ada
nggak setuju lah gitu. Kok nggak cari yang Batak aja gitu? Masih banyak dari orang tua, dari saudara-saudara gitu kan. Nah tapi ya udah, karena kita udah doakan, kita juga ya udahlah kita doakan. Kita tunggu aja, gitu. Kita tunggu aja. Saya sama dia juga nggak ngotot gitu loh, tapi kita cuma doakan aja gitu. Kita beriman tahun 98 nikah kalau memang itu dari Tuhan. Ya waktu itu masih tolak. Tapi nggak apa-apa ya, berjalan dengan waktu itu secara mujizat juga. Tahun 98 pas hari kerusuhan itu kami terjebak di kantor. Nah itu panjang ceritanya perjalanan, dia nganter saya pulang, jemput kakaknya segala macam gitu. Nah hari berikutnya dia masih ke kantor, rupanya itu bisa difilmkan tuh, saya ngelihat ngeri. Ngelihat orang-orang yang waduh kerusuhan, yang benar-benar kerusuhan itu. Kita berada di tengah-tengah situ, mengerikan memang. Tapi begitu hari berikutnya di kantor telepon papahnya, entah kenapa, mungkin karena kerusuhan itu, karena apa tuh, saya bilang udahlah kalau kalian mau nikah, nikahlah katanya gitu. Jadi agak-agak syok juga sebenarnya pas waktu dia bilang nikahlah. Beneran nih, kok jadi deg-degan ya, beneran nikah nih gitu. Tapi udah diomong-omongin, akhirnya kita cuma 3 bulan tuh, 3 bulan kita persiapkan. Karena kita maunya waktu itu Agustus ya, udah karena ada. dia berdoa waktu itu minta Agustus dia aku nikah. Ya, gitu. saya pernah waktu kuliah saya minta sama Tuhan nikahnya Agustus tahun 98. Jadi memang dia udah beriman. Jadi begitu bulan Mei dikasih tahu, ya udah kita genapin aja ke bulan 8 Agustus gitu. 98. Yang lucunya waktu saya kasih tahu mama saya, dia cari-cari gedung. Rupanya ada tanggal hari Sabtu yang dibatalkan, jadi gedung itu bisa dipakai. Nah itulah luar biasanya. Jadi mujizat banget, dalam 3 bulan ada gedung yang dibatalkan. Akhir Agustus itu. Akhir Agustus, jadi akhirnya kita bisa. Terus dalam persiapan-persiapannya banyak juga sih kan. Tadinya mau adat apa enggak gitu. Pertama mau adat ya, mau dibawa ke Sumatera. Dulu ke Sumatera. Tapi mama saya tiba-tiba berubah pikiran, jangan deh, katanya pengennya anak perempuan keluar dari rumah. Ya udah, orang tuanya dia setuju, oke nggak apa-apa di Bandung aja. Kemudian gerejanya, karena kami di GBI dulu, orang tua pengennya sebenarnya bukan bertentangan dengan GBI, tapi pengennya di gerejanya dia lah gitu di ya. Gedung gereja gitu, ada gedungnya gereja, jadi kan akhirnya ikut gereja mama gitu. Tapi dari GBI juga support, nggak apa-apa, ikuti kata-kata orang tua, patuh sama orang tua, restu orang tua itu penting gitu. Jadi dari gereja kami juga mendukung gitu ya, kami ikut dengan orang tua. Nah, itu banyak lah ya dalam persiapan itu. Waduh, kita benar-benar kerja berdua karena dana juga terbatas ya kita. Ya, kita yang ngurus semua tuh. Kita urus semua, nggak pakai IO-IOan. Teman-teman dari Jakarta supaya bisa datang ke Bandung, kita sediain bus. Pokoknya semua bolak-balik antar jemput gitu ya. Semua gitu. Tapi seru banget sih waktu itu. Tapi senang, itu membangun chemistry-nya lebih lagi, kesatuannya lebih lagi sih waktu mempersiapkan pernikahan. Memang dari keluarga waktu itu masih ada sedikit ke ini, tapi bukan mereka nolak sih, mungkin karena belum biasa ya, karena memang yang pertama nikah sama di luar Batak baru dia gitu, jadi masih kayak ada keraguan-raguan bisa nggak gitu. Ya memang adalah komen-komennya dari saudara, aduh sayang banget pestanya besar begini tapi nggak ada adat gitu. Ya banyak juga yang gitu. Jadi apa? Karena repot sih, bukan repot sih, ada jenjang yang harus kita lewatin. Kalau kita mau pesta nikah adat, dia harus dikasih marga dulu kan. Nah, itu prosesnya aja ada gitu. Terus waktunya kita maunya Agustus, kemudian kalau nanti di Bandung itu semua keluarga harus diborong dari sana datang ke sini, keluarga yang menjadi dia membapai dia gitu karena marganya gitu. Jadi panjang waktu itu. Tapi ya akhirnya waktu itu orang tua udah setuju, udahlah nggak apa-apa nikah dulu, yang penting nanti kita adatin kalau memang ada waktunya. Ya orang tua saya juga setuju, kita juga setuju, nggak apa-apa, udah pokoknya jalanin dulu. Ya udah akhirnya berjalan dengan lancar semuanya, puji Tuhan. Ya terus abis nikah, ya memang benar, memang karakter kan beda ya. Saya kan dibesarkan dengan orang tua Dayak Ambon yang besar di Bandung dengan culture yang begitu istilahnya sangat lembut, sangat jaga image gitu kan jadinya. Dan dia orang yang apa adanya, terus terang nggak gitu kan, yang nggak jaim gitu. Jadi memang sebenarnya bentrokan enggak, cuma beda karakter, kaget-kaget aja gitu ya, memang terkaget-kaget gitu dengan ini. Jadi ya berusaha menyesuaikan. Saya juga sekarang orangnya jadi berusaha lebih terbuka, dia juga berusaha lebih lembut, saling menekan apa yang nggak perlu gitu. Tapi ya kita sampai punya anak gitu kan. Nah waktu punya anak, kayaknya mungkin kita waktu itu belum sepakat berapa banyak anak, masih bertanya-tanya gitu kan. Kita jadi sering doa ya,
berapa banyak sih anak, terutama saya sering karena saya melahirkan kan, jadi berapa banyak ya Tuhan anak yang saya akan punya gitu. Nah, produksi. sampai satu hari saya lagi ngandung anak pertama, itu Tuhan datang dalam mimpi. Tuhan bilang, singkat ceritanya, Tuhan bilang, kamu punya 5 anak ya, katanya gitu. Kamu punya 5 anak, anak yang ketiga namanya ini, katanya gitu. Ya udah, saya pagi-pagi bilang sama dia, kita kayaknya Tuhan bilang punya 5 anak gitu, katanya. Itu masih hamil pertama loh, masih hamil pertama. Anaknya masih dalam tuh. Iya itu waktu itu, waduh, ini juga sebenarnya excited waktu itu mau punya 5 anak, tapi begitu hamil lahir anak pertama, kok kayaknya berat juga ya punya anak. Berat juga punya anak ya. Anak kedua. Punya anak kedua tuh sampai mau punya anak kedua aja masih nangis. Tawar-menawar sama Tuhan ya. Punya anak ketiga masih nawar lagi, 4 sampai ke 5, tapi Tuhan tuh selalu teguhkan, Tuhan tahu kekuatan kita ya. Waktu itu saya memang karena lahirnya deket-deketan, 1,5 tahun ya. Jadi anaknya belum setahun udah hamil lagi, anak belum setahun udah hamil lagi. Jadi memang kerasa capeknya. Jadi Tuhan tahu kekuatan waktu saat saya bertanya-tanya. Terus kami bertanya-tanya ada ya. peneguhan-peneguhan lah dari Tuhan. Ada peneguhan yang Tuhan kasih gitu. Sehingga sampai kami punya 5 anak dan sampai sekarang nggak pernah nyesel punya 5 anak. Waktu itu orang banyak bilang gini, kalian punya 5 anak hari gini gimana sih, katanya. Sekolah mahal, makanan biaya mahal. Kami cuma percaya Tuhan yang bilang, Tuhan sediakan, dan sampai sekarang luar biasa sih Tuhan sediakan. Gak gampang sih, ngelewatinya nggak gampang. Orang mungkin pikir wah itu nggak gampang, tapi karena kami terus ya sepakat, kemudian kita serahkan sama Tuhan. Ya puji Tuhan sekarang aja ya luar biasa. Anak saya nomor 1 anak kita udah kerja, udah lulus, yang 3 kuliah. 3-3-nya ini dapat full scholarship. Jadi sampai selesai nanti gitu. Jadi kita pikir ya Tuhan bisa berkati kami berlimpah untuk bisa nyekolahin, tapi bisa juga Tuhan kasih beasiswa ya. Ya dalam mendidik anak ada juga sih kadang-kadang perbedaan-perbedaan, tapi kita bisa. Ya kalau saya kan memang dari bapak saya kan ya orang Batak tentunya, kemudian tentara lagi. Ngomongnya sedikit-sedikit kecuali lagi bercanda, bisa main pukul juga gitu. Saya sih nggak sampai main pukulin anak, nggak. Cuma saya suara tinggi gitu ya, keras gitu. Tapi kira-kira 9-10 tahun lalu Tuhan tuh bicara sama saya gitu, harus menunjukkan kasih sama anak gitu. Ya saya kan mengasihi, tapi kita kan suka gitu ya. Itu caraku mengasihi kayak gitu. Tapi ya saya banyak, walaupun saya pendeta Mbak Tuhan, saya banyak bertobat lah. Betul. Gitu, bertobat. Suara saya udah juga berkali-kali bertahun-tahun yang lalu kumpulin anak-anak, saya pernah minta maaf ya kalau papa pernah tinggi-tinggi suara, papa nggak mau marah-marah lagi kayak gitu deh gitu. Tapi sebelumnya memang banyak yang Tuhan ubahkan lah. Cara saya ngomong bisa kasar gitu ya, bawaan sebenarnya dari temperamen gitu. Tapi memang sama dia juga, jadi saya juga banyak dulu kita kan kalau bisa kalau lagi marahan dulu ya gitu ya, bisa saya diamin gitu. Ya kalau sekarang sih entah siapa yang salah, entah saya yang salah atau dia yang salah. Tapi udah lama sih ya saya udah belajar untuk juga mau mulai datang minta maaf ya, minta maaf gitu. Walaupun mungkin bukan saya yang salah gitu. Itu mungkin ya.